yang tidak masuk? Iya. Semuanya masuk. Ijat kenapa? Sakit. Kalian punya sakit? Enggak. Kamu? Iya. Semoga sehat selalu. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang organ pernapasan. Coba di bukunya halaman 135. Terus itu ada organ pernapasan. Kalian bisa bernapas? Bisa. Tandanya kalian apa kalau bernapas? Hidup. Oke, good. Kalau nggak bernapas? Oke. Halaman 103. Oke, di situ kita mengenal organ pernapasan. Kamu tahu pernapasan apa? Hidup. Mana? Hidup. Itu harus dijaga. Kalau kalian hidupnya yang bagus, pasti sehat. Tapi kalau kalian menghidupnya yang sesuatu tidak bagus, berarti akan sakit. Gitu. Kita akan mencoba melihat videonya ya. Video tentang ini perhatikan dengan bukunya masing-masing. Ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai hal yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara dan penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam bawah dada, kan, Pipo?
menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan paru. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau menggerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, apa ada baca tadi? Pertama kita bernapas dengan apa? Hidung. Mana? Terus mana? Di dalam itu ada bulu-bulu, ada yang kasar, ada yang di dalamnya ada yang lembut gitu. Nanti kalau kalian jadi dokter, itu belum. Nah, sebelum sakit, belum ada lagi. Nah, ini dari bentuk untuk menyaring kotoran. Bukan ada kita untuk tuh sabalawe atau peteknya. Kayak nuralebar, Pak. Nah, kira-kira, kalau kita jalan ke pasar pasti ada yang seni-seni gitu kan, wangi-wangi gitu. Nah, masuk. Dan lagi dari yang pedagang gorengan masuk, ya. Nah, sampai dulu kalian bersihkan. Kalau mandi sambil wudhu juga bisa. Makanya wudhu itu udah ini itu untuk membersihkan hidung gitu ya. Kalau misalnya dari lingkungan itu yang tadi kita akan menjadi apa? Kalau misalkan debunya, polusinya jelek, jadi apa? Sakit ya. Kalau cuaca jadinya apa? Meninggal. Terus kenapa tidak? Terus apalagi kalau misalkan sesak itu apa? Kalau sesak itu namanya apa? Sudah bisa. Itu akibat dari makanan yang kalian belum makan buru-buru. Makanya kalau makan harus pelan-pelan, hati-hati. Makanya kalau bos rumah itu harus menjaga bismillah. Kecelakaan bisa terjadi di kapan saja. Waktu tidur juga bisa, waktu makan juga bisa. Makanya harus ada berdoa. Lanjut ya. Nah, setelah kita tadi belajar ada pernapasan, ada paru-paru, kalian tahu setiap organ-organ tubuh fungsinya apa gitu ya. Misalnya hidung gunanya untuk apa, lari gunanya untuk apa, tenggorokan gunanya untuk apa, terus paru-paru itu
Kalian mendengar nggak? Kalian melihat tidak? Kalian ingat tidak? Oke? Oke. So, isi. Ini jawabannya sudah ada, tidak ada pasangan di sini. Oh, coba lempar. Oke.
Rileks. Nah, betul Ibu? Ya, untuk rileks dengan Ibu. Kalian tahu lagu Pundak Lutut kan? Coba. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekarang Ibu pakai bahasa dari Jawa Barat apa? Sunda. Bahasa Sunda. Ingat dulu Ibu. Mastaka, tatak, tuur, damar, sikil. Mastaka, tuur, mastaka, tatak, tuur, damar, sikil. Mastaka, tatak, tuur, damar, sikil. Bareng ya? 1, 2, 3. Mastaka, tatak, tutur, damar, sikil. Mastaka, tatak, tutur, damar, sikil. Mastaka, tutur, damar, sikil. Ibu mau ingin cap berenang kalian pegang berdiri. Mastaka, tatak, tutur. Mastak, tutur. Ulangi lagi. Mastaka, tatak, tutur. Tatak, tutur. Damar sikil. Mastaka, tatak, tutur. Tatak, tutur. Damar sikil. Udah coba. Mastaka, tatak, tutur. Tatak, tutur. Damar sikil. Cangkeng. Gigit. Gigit. Mastaka, tatak, tutur. Tatak, tutur. Damar sikil. Mastaka, tatak, tutur. Tatak, tutur. Damar sikil. Cangkeng. Digoyang-goyang. Oke, stop. Sambung, lisan. Sekarang berdoa untuk penutupan belajar. So, tangannya siap. Nanti belum dijemput jangan dulu pulang. So. Doa dalam hati. So. Doa dalam hati. Selesai. Alhamdulillah.